Terus makan, biasanya Mas Gini nyuruh hitung sehari makan 3 kali, kali 6 per hari berapa nih? Itu di luar tiba-tiba, ih lucu, beli gitu-gitu di luar itu semua, dan itu cukup banyak kan. Oke, itu tadi kan kita ngomongin masalah make up ya. Terus juga saya perhatiin kalau misalkan di kontennya itu ada tentang traveling. Iya. Gitu kan. Sebenarnya penasaran juga nih kalau misalkan traveling itu yang dilakukan itu apakah memang traveling lebih senang dengan berkeluarga ya kan, atau traveling sendiri atau seperti apa? Traveling aku seneng banget sama keluarga sih. Cuman ya anakku kan 4 ya, banyak. Jadi kalau traveling tuh benar-benar kita pikirin banget dari minimal 6 bulan sebelumnya. Kita preparation itu panjang gitu. Oke. Jadi kalau misalkan traveling itu nggak pernah sendiri atau jarang? Pernah. Nah, sama satu lagi. Jadi aku sama Mas Gini tuh komit juga untuk, ya kita punya anak, tapi kita juga butuh loh quality time berdua. Kita tuh butuh pacaran, kita butuh berdua doang ngomongin apapun tanpa ada gangguan. Jadi itu alhamdulillah sampai sekarang aku masih terapkan sama Mas Giring ya. Kemana aja pergi aja berdua dinner, ngobrolin semuanya. Kalau di rumah kan banyak distraction kan, lagi baru ngomong gitu udah mama gitu kan. Jadi itu yang masih aku jaga banget. Itu penting banget quality time sama pasangan. Dan kemarin terakhir itu akan lebih ke nemenin kerja sih. Jadi nemenin kerja, Mas Giringnya kayak mau ikut nggak, ya udah. Ntar bisa diselip-selipin pergi pacaran gitu. Jadi gitu. Nah kalau untuk jalan-jalan sekeluarga itu kan nggak murah, ya kan? Anak 4, anak sulung 1 yang paling besar. Iya. Jadi minimal pergi berenam, ya kan? Dan aku nggak bawa, biasanya kalau traveling pasti nggak bawa neni ya. Nggak bawa neni, berenam. Ya benar-benar family time, waktu yang kita benar-benar ingin nikmatin bersama keluarga, suami dan anak. Dan biasanya kalau udah kayak gitu nggak ngobrol sama suami ya, suami sih tidak akan ngobrol. Karena udah kayak fokusnya udah anak takut lari kemana, jadi ya buat lebih kenyenengin anak, tapi juga kita juga ikut happy gitu kan, kalau udah berenam. Nah itu kan nggak murah tuh jalan-jalan berenam. Itu preparationnya gimana? Karena mungkin happy investor di rumah, itu juga yang mungkin followersnya dari Cynthia penasaran gitu kan, kok bisa gitu ya, wah jalan-jalan, let's say keluar negeri atau keluar kota berenam gitu kan, kayaknya kok asik banget. Nah itu nyiapinnya gimana gitu? Jadi ini terjadi 2019 ya, setiap tahun biasanya kita pergi merencanakan traveling. Misalnya kayak keluar negeri gitu ya, kita kasih contoh gitu misalnya. Aku tuh sekeluarga sebelum pandemik, makanya ampun setelah pandemik ini belum pernah liburan lagi. Itu suka banget ke Jepang. Ke Jepang? Ke Jepang, itu negara yang keluarga kita tuh kayak kangenin gitu loh. Kenapa Jepang? Dari budayanya, dari ambience-nya, terus di sana ada Disneyland, ada Disney Sea, anak-anak happy, makanannya enak dan masih masuk ke lidah kita kan, karena Asia kan. Jadi kita suka aja ke situ, pasti kita kayak udah ngebudgetin nih tiap tahun mau, walaupun ke situ-situ mulu ya jadinya kan, cuman ya banyak banget. Padahal udah beberapa kali ke sana tapi masih banyak banget yang belum dieksplor. Gitu kan. Untuk perencanaannya itu biasanya minimal aku tuh 6 bulan sebelum. Oke, jadi kalau kita mau jalan-jalan dari ke Jepang, Juli, berarti aku Desember minimum. Udah mulai mikirin budgeting, kita mikirin beli tiket yang terpromo gitu-gitu lah. Pokoknya nyari semaksimal mungkin. Nah, mulai dari mana nih tiket berarti ya? Mulai kayak dari tiket gitu. Aku tuh nggak mungkin nyari tiket tuh go show gitu tiba-tiba udah beli aja sebulan sebelum tuh nggak mungkin. Karena aku pengen dapetin rate yang terbaik gitu. Karena aku banyak kan. Ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu banget gitu. Jadi yang promo-promo apa? Lagi ada travel fair di sini, oke kita samperin gitu kan. Ya open date aja nanti kita beli. Harganya jadi segini. Tadinya segini normal price-nya. Nguntungin banget, kita beli open date. Ya perginya nanti, tapi masih lama. Pertama itu kalau untuk tiket. Untuk budgetnya sendiri anakku 4 itu beda-beda umurnya. Ada yang masih toddler, ada yang TK, SD, SMP. Tahun ini SMA. Oke. Aku juga cepet banget gitu. Terus anyway, abis itu tentunya kebutuhannya beda-beda. Nanti pengennya beliin yang gede, udah minta beliin buat oleh-oleh temennya. Gitu kan. Terus udah tuh aku tuh ngebudgetin, aku tuh suka ngebudgetin gitu kan. Terus makan, biasanya Mas Gini nyuruh hitung sehari makan 3 kali, kali 6 per hari berapa nih? Itu di luar tiba-tiba, ih lucu, beli gitu-gitu di luar itu semua, dan itu cukup banyak kan. Kalau dihitung-hitung segini Mas Gini, ya udah coba kita pikirin itu berarti per bulan kita nabung berapa? Gitu. Kita sisihin
kita sisihin berapa nih tiap bulan gitu sebelum hari H. Dan ya udah, biasanya aku tuh nggak aku tabung karena ya nggak ini ya, kalau cuma ditaruh di tabungan gitu ya nggak bakalan naiknya, nggak signifikan gitu. Duitnya mandek lah ya. Duitnya mandek. Jadi pastinya ya followers aku juga tahu sih kalau aku tuh investasi pasti di saham. Gitu. Jadi biasanya aku taruh di saham-saham blue chip yang aku yakin banget 6 bulan lagi juga udah ambil cuan nih. Aman terus plus dapat profit gitu. Jadi ya udah aku biasanya taruh situ, udah ntar tiap bulan top up lagi. Dapat duit top up lagi sampai Mas Giring udah nih malah lebih. Alhamdulillah gitu kan. Ya udah lebihnya nanti buat kamu boleh beli tas. Tetap yang ibu pengen tas gitu. Jadi ya udah kalau ada lebih. Jadi aku tuh segitunya ngatur itu semua gimana caranya supaya aman, ini budget buat nanti itu plus ada tambahan, kalau ada tambahan aku bisa beli tas. Jadi lumayan lah ya. Lumayan gitu. Berarti well plan banget ya. Maksudnya kadang orang itu kan ngelihat cuman jalan-jalannya aja, shopping-shoppingnya aja, makan-makannya aja. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya. Di balik itu ada kerja keras dan perjuangan. Dan ada planning yang benar-benar matang. Ya kan, mulai dari tiket, ya kan, destinasi. Berarti kan mungkin kalau mau jalan-jalan ke Jepang udah mikirin itu dari let's say setengah tahun sebelumnya kan, sebelumnya gitu. Kita booking kayak misalnya kayak hotel di Disneyland tuh nggak mungkin kita dapetin dalam beberapa bulan, 2 bulan tuh udah sold out. Jadi emang harus dari awal kita yang beli utama misalnya Disneyland dulu nih, anak-anak kan nyampe pengennya ke Disneyland gitu. Terus ya udah, jadi itu yang kita bener-bener kita pikirin detail demi detailnya gitu. Luar biasa banget. Keren. Gitu kalau anak yang makan. Harus semuanya dihitung ya. Iya, kalau nggak dihitung ya ampun. Assalamualaikum. Iya. Habis assalamualaikum langsung waalaikumsalam gitu kan. Datang kelar udah. Oke, nice. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang paling favorit tempat yang pernah dikunjungi atau bareng keluarga atau bareng anak gitu kan. Kemana? Tadi Jepang. Itu udah paling berkesan, paling favorit? Berkesan setiap tahunnya. Hampir setiap tahun? Sama anak-anakku 2 kali. Tapi aku sama Mas Giring sendiri udah berapa kali, sering. Kalau tempat lain nggak ada? Ada dong, Bali, Indonesia. Nah, enggak pandemik, sorry. Pandemik aku pernah liburan Labuan Bajo. Nice. Itu heaven sih. Itu bagus banget Labuan Bajo sama anak-anak. Terus aku sempat, kok jadi lupa, baru ingat semua nih. Sempat ke Bali sebulan. Nggak sebulan, Mas Giring kerja, anak-anak sekolah online semuanya dari villa, cuman ya beda aja kan, sambil kita bisa ke pantai sorenya kalau ada saya sekolah gitu-gitu. Ada apa? Kayaknya Bali ada sesuatu ya kayaknya ya. Ada sesuatu yang penting di Bali. Enggak ada. Ketemu Mas Giring nggak di Bali ya? Oh my god, iya benar. Kok tahu sih, seru sih itu. Iya dong, saya kan research dong. Jadi banyak yang ngira aku tuh Nijiholic Bali. Padahal kayak Padahal iya. Enggak. Aku orang Jakarta gitu kan. Maksudnya tinggal di Jakarta lama, cuman orang kira tuh aku Nijiholic Bali, padahal enggak. Jadi aku pertama kali ketemu Mas Giring tuh di Bali gitu. Oke. Di sana nostalgia enggak? Waktu sebulan tuh. Ya lucu banget ya, sebulan itu. Kita nggak pernah nostalgia sebelumnya, sampai akhirnya udah anak 4 kan. Terus sedih dulu pas pandemik itu kan kudeta Kuta Seminyak tuh sepi banget. Benar-benar aku sedih banget kayak, oh my god, Bali tuh biasanya ini tuh rame macet gitu, ini tuh nggak ada gitu. Sedih ngelihat pengusaha di situ banyak yang bangkrut. Akhirnya aku bilang ke anak-anak aku, mau nggak kita napak tilas pertama kali mama ketemu sama ayah di Bali. Akhirnya nyari tempatnya. Tapi masih ada tuh tempatnya? Nggak ada, aku nggak nemu. Jadi waktu itu Mas Giring nyamperin, aku jemput ya gitu. Dia kayak naik ojek gitu dulu. Naik ojek terus nyamperin ke tempat aku ketemuan di depan jalanan tempat aku nginep. Terus ya udah, tapi tempat penginapan itu udah nggak ada. Jadi kayak cuman dari situ aku jalan kaki berdua sama Mas Giring. Mengingat-ingat masa lalu. Kenangan-kenangan indah sih. Tapi bukan berarti sekarang nggak indah dong, masih indah dong, ya kan? Makin indah. Kedepannya makin indah lagi. Banyak, makin bertambah itu makin cintanya itu berubah gitu kan, dan kayak beda gitu loh. Nice. Nah sekarang kalau misalkan untuk tadi kan kita udah tahu nih bahwa ketemunya di Bali, ya kan? Nah itu emang ke Bali itu sengaja untuk nonton atau nggak sengaja atau gimana? Apa aku spill di sini? Aku nggak pernah cerita soal ini. Menarik ya kan? Untuk dipantengin terus nih, gimana nih? Jadi